Nah, ini pengembangan ilmu Bapak dan Ibu sekalian sedikit menyampaikan ketika kita mencoba untuk mensinkronkan konteks misalnya zakat infak sedekah terhadap apa bioeconomic model fisheries begitu, itu akan nampak bahwa kita akan bisa quote and quote mengukur seberapa besar sebetulnya apa zakat itu bisa bermanfaat. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat ada term-term kerusakan lingkungan dalam Al-Quran. Term fasad ini disebutkan ada sebanyak 50 kali, betul-betul diperlihatkan sebagai pengetahuan kepada kita bahwa kerusakan lingkungan sudah terjadi. Lalu kemudian mengandung arti sesuatu yang keluar dari keseimbangan fasad itu. Lalu kemudian cakupan makna yang luas itu menyangkut jiwa atau rohani ketika hilang begitu ya, sebagaimana tadi di apa di tahun 2004 itu di Aceh begitu, itu kan merenggut sekitar hampir 160.000 jiwa begitu. Lalu kemudian ada juga badan dan fisik begitu yang ini juga berkaitan dengan apa kecacatan misalnya dan sebagainya. Apa saja yang menyimpang dari keseimbangan dan simetrinya itu dalam konteks pasal ini. Dan ini diperlihatkan antonimnya adalah salah terkait dengan sesuatu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak memberi manfaat disebut fasad, tapi sesuatu yang memberikan manfaat itu disebut salah. Nah, konteks ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat di akhir ini ada konteks cost dan benefit. Saya akan perlihatkan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga perilaku perusakan lingkungan yang harus kemudian kita uh, jaga, kita cegah, yaitu adalah perilaku menyimpang atau tidak bermanfaat. Dilihat hadirin yang dirahmati Allah, ada sungai yang tercemar begitu. Ini kenapa terjadi penyimpangan? Karena misalnya apa namanya industri dan sebagainya tidak menyediakan IPAL, instalasi pembuangan air limbah, sehingga yang kemudian mestinya dikeluarkan dari apa dari limbahnya itu sudah disuling dulu sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, ini biasanya langsung di apa namanya dikeluarkan begitu atau merupakan akumulasi dari limbah-limbah yang ada. Lalu kemudian ada ketidakberaturan atau berantakan. Di sini kalau dilihat di apa di sini ada sampah yang sangat luar biasa menumpuk di pantai dan ini mengundang ketidakestetikaan begitu sehingga orang jengah ataupun tidak berminat untuk datang ke pantai. Padahal pantai itu sendiri memberikan manfaat sangat luar biasa sebagai leisure misalnya atau tempat berinteraksi, bersilaturahim dan sebagainya. Ada juga perilaku destruktif, misalnya pembuatan bom untuk menangkap ikan dan sebagainya atau juga penggunaan apa namanya racun sianida untuk menangkap ikan. Lalu kemudian menelantarkan atau tidak peduli serta kerusakan lingkungan. Ini adalah perilaku perusakan lingkungan. Lalu bencana yang kemudian akan diakibatkan oleh tangan-tangan manusia ini biasanya yang penembang hutan mangrove misalnya secara sembarangan bisa kan menyebabkan terjadinya abrasi begitu. Karena mangrove itu sendiri menghadirkan manfaat atau fungsi berupa penahan abrasi. Lalu kemudian menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah. Tadi sudah kita lihat dampaknya itu kepada manusia itu sendiri, sehingga manusia misalnya untuk bisa mengarungi lautan biasanya tidak ada persoalan, kemudian profilernya itu harus terjerat misalnya, sehingga dia terhenti dan juga nanti ada hubungannya dengan waktu yang terbuang. Nah, perilaku-perilaku misalnya membuang sampah di sungai itu juga sangat luar biasa menjadi barang yang tidak terpisahkan menghadirkan kerusakan bagi laut begitu. Lalu industri pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan, misalnya penggunaan air panas hadirin yang rahmat Allah itu tidak boleh langsung dibuang ke laut, tetapi dia harus didinginkan dulu supaya tidak menjadikan bleaching kepada terumbu karang yang ada di sekitarnya. Lalu ada perusakan karang dengan menggunakan penggunaan bom tadi atau juga penggunaan racun sianida untuk bisa menghadirkan ikan begitu ya. Lalu kemudian ada penambangan pasir dan pantai. Ini juga
menjadi salah satu yang harus diperhatikan penambangan pasir yang supaya tidak ada juga penambangan pasir yang ramah lingkungan ketika dilakukannya di apa untuk sedimen tertentu begitu. Lalu kemudian ada pembuangan bom dan juga ikan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sekilas bahwa ada urutan-urutannya. Pada akhirnya begitu, destruction yang diakibatkan satu terhadap ekosistem tertentu, dia akan kembali semakin memperparah memperparah yang lainnya. Misalnya habitat mangrove misalnya terjadi di tebang, kemudian dia akan meningkatkan sedimen, sedimen itu akan menutupi lamun di sini. Sehingga ketika lamun itu tertutupi begitu, dia akan menghilangkan habitat loss-nya sehingga menyebabkan benefit terhadap ikannya berkurang. Kemudian dia juga akan menyebabkan kesejahteraan manusia menjadi berkurang. Terus kemudian kesejahteraan ini menimbulkan keinginan untuk mendapatkan manfaat lebih besar dengan menggunakan alat tangkap yang merusak, maka habitat destruction bisa menjadi terjadi. Increasing ini juga bisa membuat coral reef hilang begitu, tertutup dengan sedimen begitu. Kemudian dia menghilangkan income dari turis misalnya, atau juga menghilangkan proteksi terhadap akibat matinya terumbu karang, lalu kemudian meningkatkan coastal abrasion gitu ya, abrasi pesisir, dan sehingga ketika terjadi abrasi maka ekosistem mangrove juga menjadi terancam juga, dan ini menjadi siklus yang berkesinambungan seperti itu. Nah, salah satu yang disampaikan adalah bagaimana kita membuat fenomena ini menjadi terlihat begitu ya. Ada ecological process, dia menghadirkan mestinya ecosystem services dalam bentuk good and services, lalu kemudian ketika good and services ini dimanfaatkan secara berlebihan, maka akan menimbulkan persoalan, dan persoalan itu akan menghadirkan persoalan yang lain terhadap proses ekologinya. Lalu ekologi itu sendiri, problem itu juga bisa menurunkan ekosistem services atau ekosistem atau jasa ekosistem. Lalu kemudian di sini disebut namanya sistem ekologi atau ecological system. Lalu kemudian kita lihat hadirin yang dirahmati Allah, ada konteks benefit. Sebetulnya good and services ini kalau tidak ada masalah, dia akan memberikan benefit yang yang baik begitu ya, dan dia tidak akan berkurang atau juga menghindarkan terjadinya biaya yang harus dikeluarkan misalnya untuk menahan abrasi dengan menggunakan breakwater misalnya. Lalu kemudian ini akan menimbulkan net value. Nah, problem ini kemudian akan membuat cost begitu. Nah, cost ini kemudian mengurangi net value yang harusnya diterima oleh masyarakat. Inilah yang kemudian nampak bahwa cost benefit analysis akan di sini ketika kita bicara ketika ada kerusakan yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya dia akan kembali mengakibatkan kerugian bagi manusia yang lain. Nah, di sini disebut sebagai human system, sehingga secara keseluruhan dua dua komponen ini, ecological system dan juga human system, ini menjadi social ecological system dalam konteks secara keseluruhan gitu. Nah, ini dari sisi keilmuannya. Saya sampai jam 8 ya Kak, Pak Hasan ya. Sebentar ya. Ya, Kita lihat untuk ecosystem service ini bisa dilihat bahwa total value itu terdiri dari beberapa ecological value, social cultural value, sama economic value, di mana ini bisa dihasilkan dari jasa dan barang dan jasa yang dihasilkan oleh adanya fungsi dari ekosistem. Fungsi dari ekosistem ada regulasi, ada habitat, ada production atau provisioning, ada juga information atau culture begitu ya. Nah, kita akan lihat Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya nilai jasa ekosistem ini seberapa besar. Allah sudah memberikan luar biasa kepada kita manfaat dari keberadaan ekosistem. Kita coba hitung Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan yang sudah dipublikasi Wahyudin et al. Tahun 2018. Kita akan lihat bahwa nilai satu ekosistem mangrove misalnya dari sisi penyediaan, pengaturan, budaya, sampai dengan pendukung atau habitat, itu mencapai sebesar 4,5 juta, mohon maaf, 4,5 miliar per hektar per tahun. Kalau lamun itu sekitar 1,62 miliar per hektar per tahun, sementara terumbu karang 8,52 miliar per hektar per tahun. Lalu perairan itu sebagai yang lain begitu ya, lautan itu 15,29 juta per hektar per tahun. Nah, ini bisa kalau ada yang berminat begitu bisa di-download di sini. Lalu ada menjaga laut Bapak dan Ibu sekalian, ada tugas manusia, dia sebagai khalifah.
di satu sisi juga dia sebagai pemelihara bumi begitu. Jadi penting untuk urgensi pelestarian lingkungan dalam hal ini karena memang ada manusia tergantung pada alam, kemudian juga untuk menciptakan atau menyajikan keseimbangan karena memang selalu segala sesuatu diciptakan seimbang mestinya. Terus kemudian segala yang ada di alam itu untuk kepentingan manusia. Ini urgensinya seperti itu. Sementara alam itu juga sebagai sumber daya rezeki. Nah, ini saya sampaikan ada sustainable development is all about sustainability. Ketika kita bicara ini maka akan ada konteks aktualnya begitu ya. Nah, ini pengembangan ilmu Bapak dan Ibu sekalian sedikit menyampaikan ketika kita mencoba untuk mensinkronkan konteks misalnya zakat infak sodako terhadap bioeconomic model fisheries begitu, itu akan nampak bahwa kita akan bisa quote and quote mengukur seberapa besar sebetulnya zakat itu bisa bermanfaat sebagaimana bisa kita lakukan begitu ya. eh, Bisa dibuatkan untuk bisa menghadirkan carrying capacity dalam bentuk lain begitu sehingga carrying capacity itu bisa menghadirkan manfaat berupa habitat yang bisa sebagai spawning ground, sebagai nursery ground dan juga sebagai feeding ground. Ini ada dilihat kalau misalnya mau berkenan silahkan di-download ada linknya. Lalu juga ada wakaf model per mangrove, seagrass dan coral ecosystem service management gitu ya untuk supaya bisa menjadi kawasan konservasi dan juga untuk kesejahteraan manusia.